Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai ke-26. Saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk membacakan firman Tuhan ini dengan suara yang lantang. Firman Tuhan ini sudah sering kita dengar saat perjamuan kudus, dan kita akan mendalami lagi aspek-aspek teologis, aspek rema firman Tuhan, sehingga kita datang tidak dengan mengadakan perjamuan seperti orang yang tidak terlalu paham arti sebuah perjamuan roti dan anggur yang akan kita nikmati sebentar setelah firman Tuhan. Sama-sama kita baca 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Silakan duduk, puji Tuhan. Mungkin di antara kita sudah ada yang banyak dan ikut pendalaman Alkitab, tapi saya perlu tekankan sekali lagi, di dalam setiap gereja dan denominasi ada namanya credo. Credo dalam bahasa Latin, pengakuan iman. Ada 17 pengakuan iman GPDI, dan itu sebenarnya menjadi bahan kita setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat untuk pendalaman Alkitab yang oleh kemurahan Tuhan hambanya sendiri yang menyampaikan. Dan credo 17 pengakuan iman itu di nomor 9 saya akan bacakan. Pengakuan iman ke-9 Gereja Pantekosta di Indonesia. Yang ke-9, pengakuan iman. Kami percaya bahwa perjamuan Tuhan yang lazim disebut perjamuan kudus harus diterima oleh mereka yang percaya. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tema khotbah juga tentang perjamuan kudus, dan sudah banyak hamba Tuhan mungkin, dan juga mungkin sudah baca, dengar di YouTube betapa pentingnya perjamuan kudus itu sebagai tanda untuk kita orang percaya yang sungguh-sungguh menerima dan bersekutu di dalam kuasa daging dan darah Yesus Kristus Tuhan. Tetapi saya percaya perlu pendalaman yang lebih dalam lagi untuk kita lebih menghormati perjamuan kudus yang kita akan adakan sebentar. Di beberapa tempat ada yang tiap minggu, di gereja-gereja yang terkenal di mega church di Jawa, bahkan itu dijadikan tanda petik media untuk menyembuhkan orang, memberkati orang. Saya tidak akan masuk ke dalam aspek doktrin di setiap gereja-gereja yang berbeda-beda, tetapi ada juga yang 2 minggu sekali, dan kita mengadakan 1 bulan sekali. Di situ sesuai dengan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kata setiap kali bukan setiap saat, seminggu sekali, setiap ibadah, atau kapanpun. Jadi kapanpun tidak ditentukan jumlah waktu. Apakah harus dalam setiap ibadah? Monggo, silakan. Apakah setiap seminggu sekali? Silakan. Apakah setiap minggu pertama? Silakan. Itu hanya formalitas belaka, dan Tuhan hari ini membawa kita, mengingatkan kami
dan juga saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, untuk lebih memastikan bahwa kita semua memahami dengan sungguh-sungguh pengertian, arti, tujuan, dan latar belakang kenapa Yesus sendiri di dalam perjamuan malam terakhir mengingatkan para murid-muridnya pada waktu itu, dan juga khususnya kita semua hari ini, untuk sungguh-sungguh mengenang akan korban dan darah Kristus. Dalam pengakuan iman 9 tadi saya sudah bacakan, kami percaya bahwa perjamuan Tuhan. Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 11, di dalam pasal yang sama, ayat yang ke-20. Kata perjamuan Tuhan memang tidak banyak ditemukan dalam perjanjian baru, tetapi di pasal yang sama, di dalam ayat ke-20, mari kita sama-sama baca. 2, 3. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ini kalau baca satu potong ini bingung juga. Pengertiannya begini, karena waktu. Karena ini bukan PA. Kalau PA bisa 1 jam setengah, 2 jam. Ada perjamuan berbagai versi. Di dalam kitab Korintus ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Kita ingat kalau ada perjamuan kasih, masih ingat? Kalau pengertian perjamuan kasih berarti apa? Jatuakai, bahasa Chinese-nya. Makan minum, wah jatuakai. Sacapne, itu jatuakai. Tapi itu bukan perjamuan kasih, itu perjamuan terakhir ya. Perjamuan kasih biasanya tidak perlu diumumkan berkali-kali, cukup sekali saja. Minggu depan, Bapak Ibu, kita akan menekan perjamuan kasih, ucapan syukur karena ada yang berulang tahun. Saya percaya jumlahnya pasti lebih banyak daripada ikut doa semalam. Haleluya, amin, amin. Pasti lebih banyak daripada yang ikut pendalaman Alkitab. Di sana, di sini tidak ada. Di sini semuanya aktif. Ikut ibadah, ikut doa semalaman, ikut pendalaman Alkitab, ikut rayon, ikut konser. Dan saya sekali lagi tidak menyindir, tidak, karena ini terjadi di tempat lain. Puji Tuhan di tempat ini semuanya. Tapi di dalam Korintus, rupanya modelnya adalah begini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Saya masih ada lihat beberapa yang masih lihat HP ke bawah. Di Korintus, cara mereka mendekati mirip seperti jemaat mula-mula, yaitu bagaimana mereka kumpul, memecahkan roti bersama-sama di setiap rumah-rumah. Dan ketika mereka berkumpul untuk beribadah seperti ini, mereka makan dulu. Kita kebiasaan makannya di belakang, ya. Para tim konsumsi sudah siap itu, sudah siapkan meja dan semua makan. Dan setelah makan kenyang, mereka baru masuk ke suatu tempat untuk ibadah. Di Natal beberapa waktu yang lalu saya agak surprise juga. Ada satu gereja yang cukup di tengah kota juga, masih termasuk. Undangan jam 6, kemudian kita diharapkan datang jam 5. Saya pikir jam 5 mungkin mau masuk ibadah Natal. Saya datang, bro, makan dulu Jo. Makan dulu. Jadi makan dulu, sudah kenyang. Jam 6 kurang 10, semuanya masuk ke gereja ibadah Natal. Dan memang betul, semuanya tenang, damai. Karena mereka sudah kenyang. Saya jadi berpikir, boleh juga kali ya jam ada bikin gitu ya. Kita bikin ibadah Natal jam setengah 7, semua datang jam 5, makan dulu, kenyang-kenyang. Udah kenyang, hidup tenang, pikiran jernih, hati damai, duduk dia. Biarpun Natal selesai jam setengah 10, tenang, tidak ada yang gerak. Rupanya perut tengah sudah terisi. Jadi gereja di Korintus waktu itu makan perjamuan kasih dulu, jatuakai dulu, udah kenyang, baru kumpul lagi, baru ibadah. Nah, di dalam ibadah itu baru dilakukan perjamuan kudus dengan roti dan anggur. Nah, kalau Bapak Ibu baca di dalam perikop ini, coba baca perikopnya yang ayat 17, yang punya Alkitab manual. Apa itu perikopnya? Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Bukan perjamuan malamnya yang salah, tetapi dalam satu rangkaian perjamuan kudus itu sebelumnya. Nah, ini mirip seperti yang kita kerjakan nanti setiap awal tahun baru. Setiap keluarga membawa makanan. Awalnya
bagus, ideal, bawa makanan, makan sama-sama. Lama-kelamaan namanya manusia. Sigmund Freud berkata, di dalam setiap sisi manusia ada namanya egosentris. Yang punya strata sosial menengah ke atas, mau bawa tempe, malu lah, dari mobil 10, masa bawa tempe, bawalah ikan goreng arwana, ikan goreng arwana, 15. Lama-lama orang yang punya strata menengah, saya nak mau bilang menengah ke bawah, strata menengah dan secukupnya, minder. Alamak, kita cuma bawa ikan lele. Keluarga Ambrosius, saya di sini ada namanya Ambrosius, makanya saya sengaja ngambil nama yang agak aneh-aneh sedikit. Keluarga Abu Nawas bawanya arwana goreng 15 ekor, super red lagi, gila, 25 juta kali 15. Udah mulai ada perbedaan, sikap hati mereka sudah mulai ada siap. Nanti datang keluarga ini lagi, wah, bawa ikan sema dari Putus Sibau. Bapak Ibu ada yang dari Putus Sibau? Saya baru dari Putus Sibau. Aneh, ini papa mamanya jago masak ini. Ada anak keluarga Pak Garus. Itu ikan sema itu saya baru tahu loh Bapak Ibu. Itu ikan sungai dan tidak bisa ditangkar. Kalau ditangkar tidak enak. Ikan sema itu saya sampai dengarkan berkali-kali ada Baton bilang ini, bro, ini ikan ini saking mahalnya tidak dimakan di Indonesia, dimakannya di Singapura sama di Eropa. Asa sih? Iya bro. Berapa sekilo? Saya pikir cuma ratusan ribu. 1 juta lebih. Apa? Ulangi lagi. 1 kilo berapa? 1 juta. Ah, udah. Datanglah keluarga Alibaba. Ikan sema 15 ekor. 1 ekor 10 kilo. Alamak. Jadi yang bawa tempe, yang bawa kangkung, yang bawa daun ubi, minder. Ingat sistem manusia, kehidupan sosial kita, yang minder ngumpul sama yang minder. Yang bawa kangkung ngumpul sama yang bawa sawi, sama yang bawa tempe di sini. Yang strata menengah ke atas, bos, kamu bawa apa bos? Enggak banyak, cuma 15 ekor arwana merah itu. Saya ikan sema. Oh, orang kaya lebih sombong lagi. Saya mau ikan paus. Saya dari NTT, dari apa tuh, pulau apa tuh yang suka nangkap ikan paus? Pulau Lemare ya, dari NTT. Bayangkan mereka nangkap ikan paus. Oh, saya beli ikan paus dari NTT 1 ekor. Mana tempat itu? Di depan halaman lapangan bola, ikan paus bakar. Jadi setiap mau perjamuan kudus mereka minder. Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan, ada pengumuman dari kepala sidang. Minggu depan kita perjamuan kudus. Yang menengah ke bawah, yang menengah tidak minder. Makanya Paulus menegur, aku bilang kamu berkumpul, kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, kamu untuk pamer. Ada juga yang makannya ratus minta ampun, sampai habis Pak bungkus semua, nggak dapat yang lain. Yang nggak dapat biasanya senang atau marah. Nggak mungkin orang yang nggak dapat senang kan? Mentang-mentang bawa ikan siru, ikan sema, aku bawa daun ubi rebus, nggak dapat. Jadi Paulus lihat, wah tidak benar ini cara ibadah begini nih. Ujung-ujung dia negur. Dan kalau kita baca dari ayat 17 sampai ayat 22, itu dimulai dari teguran dengan kasih Paulus untuk jemaat di Korintus yang motivasinya salah dalam berkumpul untuk mengawali perjamuan Tuhan. Makanya dalam ayat 20 dengan tegas Paulus ngomong, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Kamu mau pamer. Bahkan dalam ayat 19 dibuka, ayat 19. Kita dalam perikop yang sama. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang akan uji. Hati-hati baca ayat ini, lalu ini dijadikan doktrin. Menurut gereja kami harus ada perpecahan. Jadi udah baik-baik begini, tiba-tiba berdiri, pukul orang di depannya, tong gitu kan. Lalu kelahi, situ juga tiba-tiba tenang-tenang langsung tembang depannya. Kan kata Alkitab bilang harus ada perpecahan. Ini hilang. Kenapa banyak bidat dan penyesat di dalam?
penyampaian Alkitab. Karena mereka memotong satu ayat dijadikan doktrin. Oke? Kata harus itu bukan berarti wajib. Bahasa aslinya sekiranya ada perpecahan yang tidak memang kita kehendaki dari awal. Kenapa? Karena udah lewat pemilu kan, ini bukan perpecahan ya. Tidak apa-apa, angkat tangan saja, jujur. Siapa yang pilih 01, angkat tangan. Tidak apa-apa. Tidak akan dihakimi, tidak akan. Siapa yang pilih 01? Yang tidak pilih 01, geleng. Nah, yaudah. Yang tidak pilih 02, geleng. Nah, kan lebih damai, lebih aman gini kan. Yang tidak pilih 03, geleng. Itu kira-kira jadi bikin perpecahan. Jadi pusing kepala aku baca medsos kan, betul nggak? Buka medsos, ini nyerang ini nyerang itu. Yang diserang juga serang balik. Yang nyerang dibuka omongannya waktu tahun 2003. Yang nyerang dibuka lagi omongannya waktu di ILC. Apalagi kita punya netizen kredit. Sama itu ditambah lagi Mbah Misu. Ada nenek-nenek di YouTube, di short di itu kan suka marah-marah. Itu dikombinasi. Atau lagi dikombinasi lagi. Tante ini ngomong dipotong, om ini ngomong dipotong, digabung-gabung. Amat kata si Mandra. Jadi saking kreatifnya netizen, memang waktu kita nonton ketawa, tapi di situ bibit perpecahan. Tapi bukan perpecahan sebenarnya, perbedaan pilihan. Bineka Tunggal Ika, katakan Bineka Tunggal Ika. Saya sampai hari ini bukan mengidolakan sampai kayak dewa ya, suka bola. Saya sampai ditanya Spanyol siapa yang suka? Barcelona. Kalah terserah. Ketemu adik ipar, ketemu keluarga sendiri, sama-sama nonton El Clasico lawan Real Madrid. Real Madrid menang. Kalah punya om. Sedih sebentar. Besok ya kita ngopi bareng. Besok banding lagi. Kan gitu kan? Indahnya keberagaman. Hobi. Siapa yang hobinya punya sama? Tidak ada yang sama. Betul? Apalagi karakter. Ini belum nih, nanti ada waktu saya akan bicara tentang karakter. Jadi di dalam jemaat Tuhan di Korintus ada berbagai-bagai model karakter, sifat, temperamen. Ada yang temperamennya kayak api, ada yang kayak angin, tidak kelihatan habis. Ada yang kayak air, ada yang kayak wah, kayak beruang. Ada yang kayak merpati putih, ada yang kayak ikan sepap, ada yang kayak ikan sapu-sapu di bawah terus dia nggak kelihatan, tapi diam-diam dia bersihin. Berbagai model karakter, foto karakter yang kami pelajari di kuliah tempat kampus kami. Ada warna, anak muda sudah tahu ini, merah, kuning, hijau, ungu. Saya menghadapi berbagai orang-orang dalam Petrus misalnya, walaupun sudah desain tahun 2008, murid-murid kami di sana berbagai latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, sifat, karakter, gaya, tetapi itu jangan membuat kita menjadi terpisah dari kasih Kristus. Amin. Bapak Ibu percaya, kalau saya tanya siapa yang suka warna saja udah beda nih pasti. Betul? Siapa yang suka warna biru misalnya? Dan yang suka warna biru? Kok malu-malu sih? Yang suka warna putih, pink, itu aja beda, baru warna. Belum ditanya siapa yang suka lauk, wah aku udah itu pusing mama-mama, ya kan? Oke, kita kembali ke laptop. Dan Paulus berkata, jika kamu berkumpul, ingat, kita berkumpul saat ini bukan hanya untuk menggenapi sebagai orang Kristen kalau minggu harus ke gereja. Perjamuan Tuhan yang lazimnya, kami saya pakai bahasa pengakuan iman ke-9 GPDI, yang lazimnya disebut perjamuan kudus, itu harus diterima oleh mereka yang percaya. Seringkali ini ditanya, Bapak Ibu, Om, Pak Pendeta, Pak Gem, saya belum dibaptis, apakah boleh terima?
perjamuan kudus. Dalam doktrin GPDI tidak secara jelas dibaptis atau tidak dibaptis. Kalau gereja lain ada, apalagi saudara-saudara kita yang mereka punya doktrin sendiri dan kita harus hargai, kita hormati. Hari ini mereka berkata ini adalah masa prapaskah, betul? Rabu Abu pas pemilu kemarin agak kurang berdengung, tertutup dengan hingar-bingarnya pemilu 14 Februari. 14 Februari kemarin itu ada 3 hari besar bagi anak-anak muda yang lagi berkasih-kasihan, bercinta-cintaan. Valentine, betul? Bagi orang-orang politik, birokrat, caleg-caleg masih mikirin suara gua dan berapa nih, ya kan? Bagi kita umat percaya, terutama saudara-saudara kita orang Katolik, mereka memperingati ASH, Wednesday, Rabu Abu, dengan dibikin dari Rabu Abu selama 40 hari itu masuk masa puasa. Nanti akan gongnya di hari Jumat nanti tanggal 29 Maret, Paskah Jumat Agung. Minggu-minggu sebelum Paskah, sekarang kita sedang menikmati masa pra-Paskah. Masa pra-Paskah adalah masa-masa di mana Yesus sudah mulai masuk dalam masa-masa yang tidak enak buat Yesus Kristus dalam menebus kita. Hari ini kita, siapa yang sudah pegang ini? Sudah pegang? Mari pegang. Yang belum pegang, angkat tangan. Yang belum dapat, nah, supaya nanti tidak dengannya pas lagi acara perjamuan. Yang belum dapat angkat tangan, nanti ada pelayan Tuhan dikasih. Sudah? Coba kita perhatikan. Ini hosti yang kepingan putih, atau biasanya kita sebut roti perjamuan. Dan ini cawan. Bapak Ibu perhatikan, dalam ayat 1 Korintus 11 ayat 23, 24, 25, 26 tidak disebutkan secara eksplisit terang-terangan kata anggur, betul? Coba cek lagi, cek. Kalau roti disebut mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur. Tetapi kalau anggur disebutnya apa? Demikian juga ia mengambil cawan. Tetapi kalau kita pelajari nanti di PA lebih dalam lagi. Dalam bahasa asli cawan, dalam bahasa Indonesia masa kini, cawan yang berisi anggur. Dan memang seluruh gereja sepakat, perjamuan kudus, jika memang tidak ada halangan yang sangat mendesak seperti zaman dulu COVID, kita terpaksa pakai Fanta merah, sirup, rasa anggur, terserah. Yang penting itu melambangkan darah Kristus. Dan memang itu disebut dalam perjamuan Tuhan secara implisit. Nah, sekarang kita masuk poin sebelum saya akhiri. Mau selesai firman Tuhan. Belum? Sabar. Perjamuan kudus itu merupakan perintah langsung dari Tuhan Yesus. Kita buka Lukas 22 ayat 9. Jadi itu tidak sekedar dogma doktrinal dari sebuah gereja. Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti. Ingat, ini Yesus sendiri. Kita supaya jelas bacanya, kita baca dari ayat 14 lompat ayat 19. Ketika tiba saatnya, Lukas pasal 22 ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, ayat 15. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Perjamuan kudus terakhir, perjamuan malam terakhir, itu tanda Yesus sebelum masuk dalam fase penderitaan. Jadi sudah mulai masuk di ketiganya. Ketika kita makan roti dan minum anggur saat perjamuan kudus, harus kita mengerti ini lambang fase untuk Yesus Sang Juru Selamat penebus kita mulai masuk dalam fase penderitaan. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Kita lompat ayat yang ke-19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu ingat, ini bukan ajaran gereja, ini bukan instruksi dari pastoral, penggembalaan, sinode, tapi ini langsung instruksi dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Poin pertama dari makna perjamuan kudus, perhatikan. Satu, kita ambil secara timeline, dimensi masa lalu. Kita ambil satu garis bawahi kata menjadi peringatan akan aku. Dalam bahasa Yunani, peringatan disebutkan dengan amnesis. Amnesis. Kata itu biasanya tidak organik, tidak organik, anorganik. Aerob, yang bernapas dengan oksigen, yang tidak bernapas dengan oksigen, anaerob. Peringatan dengan bahasa Yunani, perhatikan, amnesis. Amnesis. Orang yang sudah lupa ingatan disebut amnesia. Jadi amnesis berarti jangan lupa. Bahasa singkatnya ingat. Bahasa segedongnya don't forget. Bahasa nangamaham remember. Amnesis. Tidak. Amnesis, lupa. Amnesia. Kena sakit amnesia, dia lupa. Siapa kamu ya? Saya Lambo, Pak. Oh, Lambo. Lambo yang itu ya, anaknya si Tomorang. Bukan, Pak. Saya anaknya Utasoid, anak Papa. Masa sih? Oh, iya. Lupa. Amnesia. Jangan lupa. Amnesis. Dan itu disebut oleh Yesus, perbuatlah ini. Sama-sama kita baca, sama-sama kita sebutkan dengan mulut. 1, 2, 3. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Siapa yang diperingatkan? Diperingatkan. Siapa yang kita peringati? Yesus dan pengorbanannya di atas salib. Saya ulangi. Walaupun ada banyak poin, saya tidak akan masuk poin-poin yang banyak-banyak. Ketika hati kita, tubuh, jiwa, roh kita bersiap mengikuti perjamuan kudus atau yang disebut perjamuan Tuhan, Yesus sendiri berkata, perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Apa yang kita peringati? Betapa karya penebusan Yesus di atas Golgota yang tidak mudah. Sekarang kita baca Alkitab seolah-olah mudah. Oh, Yesus mati salib lah ya, sambil ketawa-tawa sambil makan ciki. Oh iya, Yesus mati ya. Oh iya, berapa hari mati? Oh 3 hari. Oh mati, terus bangkit hari ketiga. Santai baca berita itu sambil nonton TV, sambil lihat HP. Padahal untuk masuk fase penderitaan itu, bahkan seorang Yesus sendiri sebagai manusia, dia Tuhan sepenuhnya dan dia manusia sepenuhnya. Dalam keadaan dia seperti manusia sepenuhnya, dia masih menawar dengan Bapa di surga. Sekiranya mungkin ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi itu bukan kehendakku, tapi kehendakmu lagi. Tidak gampang. Sebuah penundukan diri untuk taat, patuh dan setia kepada kehendak Bapa di surga. Untuk datang ke gereja mungkin tidak sesulit untuk mematuhi kehendak Tuhan. Untuk mungkin hanya sekedar membaca dan mengangkat roti, buka anggur, minum, selesai. Nggak ada rasa apa. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, setiap kita melakukan perjamuan kudus, itu bukan suatu perbuatan yang omong-omong saja. Ini hanya omong-omong saja. Hanya liturgi sitas agamawi Tuhan sendiri. Kami juga para pelayan Tuhan
selalu harus lebih mempersiapkan diri lagi ketika kita mengikuti dan melayani perjamuan kudus. Bapak Ibu, dalam dimensi masa lalu, perjamuan kudus berarti mengenang peringatan amnesia akan penebusan Yesus di atas kayu salib bagi orang berdosa. Di masa lalu Yesus mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia yang berdosa kita. Kita jangan GR, kita ikut Yesus berarti Yesus yang beruntung. Kita yang beruntung. Saya jadi ingat sebuah artikel bagus dan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang cukup singkat. Kalau kita baca kisah penciptaan, maka Tuhan dari lautan, hewan-hewan laut berteriakan, air tanpa ikan tetap air, tetapi ikan tanpa air maka binasa. Amin. Tanah tanpa tanam-tanaman, semak-semak belukar, pohon-pohonan yang tumbuh di atasnya tetap tanah, tetapi pohon-pohon tanam-tanaman itu jika dilepaskan dari tanah selama-lamanya atau sekian lama, cepat lambat dia akan mati dengan binasa. Kejadian 2 ayat 17, Kejadian 2 ayat 7. Lalu Tuhan mengembuskan nafas dalam hidup manusia itu, dan manusia yang dari tanah air itu menjadi hidup. Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan. Manusia tanpa Tuhan, apa jawabannya Bapak Ibu? Binasa. Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya. Sekarang saya mau tanya untuk kami juga. Ketika carang-carang itu melepaskan diri dari pokok anggur, siapa yang mati? Pokok anggur kah? Atau ranting-ranting anggur itu? Sekarang siapa yang suka tawar-menawar dengan Tuhan? Tuhan, jawab ya doa saya. Jika tidak, wah dia masih ingat omongannya Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi seandainya tidak, tapi ini belok, dia dari ekstrem kiri. Aku tinggalkan kau. Sadrak, Mesak, Abednego, seandainya Tuhan tidak atau belum menolong di saat sekarang dengan cara dan waktu saya, aku tetap ikut Tuhan. Itu Sadrak, Mesak, Abednego. Dan terbukti Tuhan tolong. Tapi banyak orang Kristen di luar sana, tidak ada di sana, tidak ada di sini. Di sana sini mungkin ada. Tuhan, aku mau ikut Engkau, aku melayani Engkau, tapi kita langsung kasih seperti daftar. Ini daftar yang harus Tuhan kabulkan. Kalau tidak, Tuhan kita jadi bosnya Tuhan. Kalau tidak, aku tinggalkan kau yang rugi, kau yang mati. Mungkin kalau malaikat Tuhan satu orang yang ngomong begitu, ada di sebelah malaikat gitu ketang gitu. Kau tinggalkan Tuhan, kau bilang Tuhan yang mati. Cara ranting anggur mau melepaskan diri dari pokok anggur yang benar, jangankan berbuah, hidup pun akan susah. Ini bukan perkataan untuk menghujat atau menghakimi kita, tidak. Justru ketika perjamuan masa yang kudus itu, dimensi saat ini adalah bagaimana kita mengenal persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita buka 1 Korintus 10 ayat 16. Puji Tuhan. Saya minta dengan hormat untuk kita konsentrasi banget. 1 Korintus pasal 10 ayat 16. 1, 2, 3. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Poin yang kedua, dimensi masa kini adalah koinonia. Saat kita makan tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan oleh roti dan anggur, kita masuk dalam sebuah dimensi persekutuan. Bahasa Jawanya manunggaling Paulus. Walaupun itu pakai filosofi lain ya, persatunya roh Allah dan roh manusia.
di dalam sebuah kepasrahan yang mutlak. Aku bergantung kepada Tuhan, Sang Pempunya langit dan bumi, yang menciptakan aku dan masa depan. Aku tidak sendirian karena Tuhan besertaku. Aku tidak sendirian, Allah Immanuel besertaku. Maranatha, datanglah Tuhan segera. Itu menjadi pokok pengertian kita dalam dimensi saat ini. Pertama, dimensi masa lalu kita mengenang, memperingati segala korban Yesus di salib Golgota, sehingga kita tidak main-main di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Yang kedua, dimensi saat ini itu tanda kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan ketika kita di dalam persekutuan yang erat bersama Tuhan, si Deus pronomis quis contra nos, itu jadi pepatah saya suka bikin di status WA. Itu bahasa Latinnya, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Amin. Dalam Roma itu, jika Tuhan besertaku, ini baru beserta ini di sebelah. Apakah dia sudah manunggaling, melingkupi dan bersatu dalam hidupku, dalam rohku? Kapan itu terjadi? Memang perjamuan kudus sebagai lambang sakramen Eukaristi. Eukaristi dari bahasa aslinya artinya ucapan syukur. Jadi ketika kita mengikuti perjamuan kudus, selain sebagai tanda saat ini bersekutunya kita dengan Tuhan, kita juga melakukan sebuah peringatan, pengakuan bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan berdaulat atas hidupku. Kau ambil alih seluruh hidupku di tanganmu, menyembahmu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan ku takkan lupa kasihnya. Masih lupa atau sedikit lupa? Ku takkan lupa anugerahnya. Saya lagi bayangkan ya, Yesus lagi perjamuan malam terakhir. Nanti malam-malam dia akan ke Taman Getsemani. Disitulah mulai kisah pengkhianatan Yudas. Disitulah mulai kisah ciuman Yudas. Apa makna ciuman Yudas? Kamuflase cinta untuk menutupi pengkhianatan. Ciuman Yudas. Dan malam sebelumnya, di dalam perjamuan malam terakhir, Yesus memecah-mecahkan roti dan anggur. Bapak Ibu, mungkin kita tidak mengkhianatin Yesus secara belak-belakan di depan, di dalam status media sosial kita, atau ketemu orang. Siapa Yesus itu? Aku tidak kenal. Seperti kata Petrus, waktu ayam berkokok sebelum berkokok di muka. Aku tidak kenal Yesus yang kau sebut itu. Sakit hati Tuhan. Syukur Tuhan bukan orang seperti kita yang mudah sakit hati. Kalau Tuhan Yesus orang yang mudah sakit hati seperti manusia, dia lagi enak-enak berdoa di Taman Getsemani, berjaga jarak di sini barang 1 jam saya dengan aku ya, Yohanes, Petrus, Yakobus. Dia lihat ke belakang, masya Allah, bobo. Kalau dia kita, mungkin itu kalau kita belum sempurna, kita terus sempurna. Yesus waktu disalib, dia memandang Petrus. Nah, ini ada sebuah kisah yang bagus banget kalau kita didramatisasi. Ketika dia dicambuk di mana-mana, di saat momen itu Petrus ada di pojokan sana, di balik pintu mungkin kalau kita dramatisasi. Lalu datanglah seorang hamba ngomong sama Petrus, kamu pengikutnya kan? Kamu pengikutnya? Aku tidak kenal. Yesus menghadapi penyangkalan dari orang-orang yang mengasihi dia, dan dia sudah menyerahkan diri. Apakah Yesus sakit hati dan kepahitan? Karena dia tahu
lebih besar dari sebuah pengkhianatan. Yang datang hari ini mungkin sudah mulai sedikit kendor ikut Tuhan, sekalipun mungkin kita sudah mulai kendor ikut Tuhan. Tuhan Yesus masih memberikan sinar matahari bagi kita. Bahkan orang jahat pun dikasih sinar matahari. Nanti sore mungkin atau malam atau tengah malam itu hujan, orang jahat juga masih kena hujan. Itu kasih secara universal Bapa di surga untuk setiap kita umat manusia. Tetapi kasih khususnya buat kita orang yang percaya, kita bersekutu dalam tubuh dan darah Yesus. Jangan pernah main-main lagi ikut Tuhan. Serius ikut Tuhan. Karena korban nyawa Yesus sebagai manusia untuk menebus kita dari dosa. Tidak main. Apakah Yesus bisa pergi meninggalkan kita? Banget, bisa. Langsung hilang dia ke surga, selesai. Tidak ada penghapusan dosa dan kita binasa semua. Karena upah dosa adalah maut. Dan kita menjadi orang-orang yang binasa. Syukur kepada Tuhan. Yohanes 3:16 berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terakhir, poin terakhir, selesai akhir. Dimensi masa yang akan datang. Perjamuan kudus itu berbicara tentang bagaimana kita mengingat, mengharapkan sebuah jaminan kebersamaan kita bersama Yesus di dalam kerjaan surga yang kekal. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Kita baca dari ayat pertama, karena ini sangat bagus sekali dan ini bisa menjadi bahan khotbah untuk satu sesi sebenarnya. Judulnya Rumah Bapa. Bapak Ibu, anak-anak muda yang lagi galau, bagus baca ayat ini. Kita baca dari ayat pertama, Yohanes 14 ayat 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah juga kepadaku. Stop dulu. Kenapa kita tidak merasakan ketenangan dan kita mengalami kegelisahan? Ayat ini jawabannya. Kamu kurang percaya kepada Allah. Seorang anak kecil disuruh melintasi sebuah ladang yang gelap. Papanya bilang, silakan pergi nak. Tapi papanya tidak mau ngomong sama anaknya. Diam-diam papanya kirim istrinya atau mama anak itu di ujung sana, sekitar setengah kilometer, tidak jauh. Tapi kiri kanan ini semak belukar hutan rimba, dan diam-diam papanya mengetes mental anak ini sebelum dia akil balik dewasa. Ma, kamu tunggu di sana. Oke. Tapi tidak ngomong. Papanya cuma ngomong begini sama anaknya. Nah, silakan lintasi jalan yang gelap ini. Papa ada di sini. Seorang anak mungkin awalnya yakin dia. Oke, dia gini. Makin jauh dari papanya sudah ditutup dengan kabut. Tanpa disadari anak itu dan bapak itu turunlah kabut. Anak itu tidak lihat lagi papanya yang sudah jarak 50 meter. Masih ada jarak 450 meter lagi. Dia lihat ke belakang, dia lihat lampu sudah mulai redup. Dia hanya lihat ada sedikit lampu di ujung sana. Dia mencoba melangkah dan melangkah dan melangkah. Ketika dia mulai berhenti, dia tidak lihat siapa-siapa. Karena kabut turun dari gunung. Saya pernah di sebuah pedesaan Salatiga, kabut gunung turun, ada bunyi anjing lagi, au. Memang persis kayak film benar-benar. Dari pos dengan kampus jaraknya 1,5 km. Jalan kaki lewat jalan kecil, namanya desa. Di belakang UKSW Satya Wacana Salatiga itu. Kita orang kota tiba-tiba jalan kaki sepi dingin, turun kabut dari Gunung Merbabu. Sinar lampu dari sana terus nyimbar seperti kayak cahaya lighting gini, mirip kayak film horor persis. Udah gak gitu, ada bunyi gitu luar biasa. Pas waktu itu suka nonton Brahmana misteri Gunung Merapi, Nenek Lampir. Pas dengar radio, saya kuliah bulan depannya masuk ke Salatiga. Asli, biarpun kita anak deta begini kan.
Udah ketemu kawan, baru sok jago, ada kawan. Anak tadi, dia juga takut. Seperti anak tadi. Karena anak tadi mewakili kita. Walaupun firman Tuhan sudah bilang begini, jangan takut, aku besertamu. Tapi kenyataannya, faktanya kita tidak lihat Tuhan. Faktanya kita lebih lihat Goliat. Faktanya kita lebih lihat masalah. Masalahku lebih besar dari Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Itu tidak penting. Tuhannya ketutup gunung. Karena masalahnya yang harusnya cuma segunung nasi, jadi segunung lawit. Lihat, dia bukan lihat Tuhan, lihat gunung. Lihat ke sini, dia bukan melihat Tuhan yang besar, dia lihat Goliat. Makanya dalam ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Kenapa? Karena kamu kurang percaya. Apa obat supaya kita tidak gelisah? Bangkitkan kepercayaan kita. Daud waktu di Siklag diserang oleh berbagai orang. Ada yang orangnya lagi masalah, dia keluar. Siklag. Daud diserang macam-macam. Istri penduduk Israel, anak buah pasukannya ditawan. Istrinya Daud juga ditawan. Daud jadi pemimpin. Jangan kan ngurusin masalah anak buah. Saya juga punya masalah, kata Daud bilang gitu. Kalau dia mau ngomong gitu kan. Tapi apa lihat kalimatnya? Tetapi Daud menguatkan hati kepercayaan kepada Tuhan. Ada saat kita lemah menghadapi tantangan. Satu jalan keluar yang firman Tuhan ajarkan kita. Kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Sehingga kita tidak gelisah. Ayat 3 kita lompat di Yohanes 14 ayat akhir. WL Singat musik boleh siap-siap. Dan apabila aku telah pergi ke situ, kata Tuhan, dan telah menyediakan tempat bagi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, saya ikut tur ke luar negeri oleh kemurahan Tuhan di tahun-tahun 2010-an karena memang salah satu usaha. Tapi saya tetap rindu balik kampung. Ke Holy Land makan salad dingin, tidak ada sambal tomat, tidak ada sambal terasi, tidak ada indomie goreng. Hari pertama sih bangga itu di Kutur, bangga main-main salju, main-main, foto-foto. Masuk hari kelima, hari keenam, apa yang dipikirkan orang yang tur kelamaan di luar negeri? Balik ke rumah, makan lodeh, ikan asin, sayur tempe, bacem, pakai sambal terasi. Sungguh serius. Kita aja mungkin yang tidak pernah ke sana, kita pikir enaknya kita ke luar negeri, kita main salju. Coba di sana 2 bulan, mikir kue tiaw, bakmi ati, sampai ngiler, ujung-ujung buka YouTube. Pingin balik. Di mana rumah kita sebenarnya, Bapak Ibu? Di dalam alam kekekalan, alam keabadian. Di mana rumah kita orang percaya? Belakang langit biru ada, tapi jangan minta mati. Siapa yang mau duluan kesana? Angkat tangan. Kan ada pendeta suka ngomong kan, siapa yang mau ke surga? Saya. Tanya lagi, siapa yang mau sekarang? Tunggu dulu lah. Masih harus ngoperasi lagi ya dokter bedah ya. Masih harus ngurusin pasien ya. Masih harus ngurusin kantor. Ada saatnya nanti kita pulang ke rumah Bapa di surga. Di sana kita punya rumah sedang dipersiapkan. Air matamu di dunia untuk menghadapi masalah tidak seberapa dengan sukacita kita di sini. Tetapi Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sekarang kita semua masih hidup, betul? Tidak ada zombie di sini, tidak ada zombie ya, tidak ada mayat hidup. Kita hidup untuk memberi buah. Jadilah berdampak yang baik bagi orang-orang sekitar kita, untuk menjadi pengikut Tuhan yang taat dan setia. Dimensi yang lalu kita mengenang akan kebaikan pengorbanan Kristus. Dimensi masa kini perjamuan kudus berbicara tentang persekutuan kita yang erat dengan tubuh dan darah Kristus. Dimensi kita ke depan ada suatu pengharapan. Dunia ini sementara saja. Kampung halamanmu dan kita semua di surga. Enak tak?
Sesulit-sulitnya kita lagi tur ke luar negeri, kita pasti tahu tanggal 1 Desember 2010 misalnya aku akan pulang balik Pontianak. Tahu apa yang aku lakukan setelah pulang menjejak Pontianak? Nggak langsung masuk rumah, langsung ke Cap Dai Apong, langsung bakmi kepiting ati, langsung cari kue tiaw goreng Apollo. Pokoknya sulit, because this our home sweet home. Kita menangis selama kita mengembara, tapi ketika kita kembali ke kampung halaman kita yang sudah ditentukan Tuhan, waktunya ya kita bunuh diri, jangan salah, bunuh diri masuk neraka otomatis, jangan bunuh diri, pergi dengan alami, kita akan kembali bersama-sama Tuhan. Di sana tidak ada ratames dan detak gigi, di sana selalu ada sukacita yang penuh dengan ketenangan. Kita bagi